Nah, ya, coba semua dibuka bukunya halaman 26. Dibuka bukunya halaman 26. Nah, kalau misalnya nih, kita mau mereview dulu pembelajaran kita sedikit ya. Kita mereview pembelajaran kita sedikit. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas nih, yang halaman 26, ada nampak tidak nih di situ, yang nomor 1 dan 2? Ada ya? Nah, sebenarnya nomor 1 dan 2 itu kita sudah membahasnya. Tapi sekarang kita masuk di bagian halaman 27. Tapi ini ada hubungannya nih. Maksudnya gimana? Ada hubungan dari halaman 26 dan 27. Ini share screen ya. Ini share screen untuk anak kelas 6. Sebenarnya untuk catatannya sudah selesai. Tapi nanti sebakalan berikan ketika pembelajaran kita sudah selesai. Mungkin nanti atau di hari Sabtu saya berikan semuanya ya. Catatannya sudah selesai, ujiannya juga sudah buat soalnya. Nah, soalnya itu dari mana? Nah, untuk topik ujian kita itu dari bab 3 aja. Dari bab 3, dari halaman 23 sampai halaman 32. Oke, boleh ya? Kita dari halaman 23 sampai 32. Jadi ujian kita hanya khusus tentang internet. Oke, hanya khusus tentang internet. Saya boleh kasih tunjuk catatannya belum? Oke, wait ya. Ini saya save dulu nih. Oke, bentar. Biar saya kasih tunjuk catatannya nih. Catatan file. Nah, ini kita sambil belajar aja nih. Oke, ini catatan kelas 6. Nah, ujian UASTIK kelas 6 sudah buat, kelas 4 udah buat juga nih. Nah, kita buka yang kelas 6 dulu ya. Oke, nge-lag atau gimana nih? Kita udah buka. Oke, nah ini. Nah, catatannya udah sebuat, ada sekitar 40 soal di bagian ini. Nah, ada 40 soal. Nah, ini dipelajari atau bisa dibilang catatan dari buku cetaknya. Ini saya ambil dari buku cetak semuanya. Jika misalnya tidak ada dari catatan ini waktu ujian, boleh dicari dari buku cetaknya. Boleh ya? Semua di sini udah punya buku cetak tidak? Punya ya? Udah punya buku cetak semua. Nah, ini adalah beberapa catatan yang saya berikan. Ujian semester kita khusus dari bab 3 aja. Jadi nggak usah sampai dilihat bab 1, bab 2-nya, hanya dari bab 3 aja. Tentang internet. Nah, kemudian yuk kita lanjut pembelajaran kita masuk ke bagian sini. Sebelum saya masuk, saya mau bertanya, semuanya di sini sudah mempunyai handphone tidak? Sudah? Nah, kalau misalnya tidak mempunyai handphone atau smartphone, paling tidak pasti udah pernah yang namanya menggunakan handphone. Di minggu lalu kita udah belajar yang namanya itu adalah umumnya mempunyai tombol-tombol sebagai berikut. Ada yang mau baca tidak nih dari yang online halaman 26 nomor 2? Yang online, kalau yang offline nanti nggak kedengaran sama teman-temannya. Ayo, atau sepilih orangnya nih. Sepilih Craiden, ayo Craiden Mackenzie. Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, Sir. Oke, dibaca anak halaman 26 nomor 2. Saya nggak bawa buku. Oke, nggak bawa Oke, buku. saya. Selanjut kepada Felicia. Mana nih Felicia? Felicia dibaca ya halaman 26 nomor 2. Umumnya mempunyai tombol-tombol sebagai berikut. A. Back atau previous. Berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. B. Forward atau next. Berfungsi untuk maju ke halaman berikutnya yang sudah pernah diakses sebelumnya. C. Refresh atau reload. Berfungsi untuk mencoba ulang akses ke salah satu website yang pernah kamu tuju. D. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses loading
ketika membuka sebuah website. Oke, sampai di situ aja Felicia. Thank you ya. Terima kasih sudah membacanya. Nah, kalau kita perhatikan nih, nomor 2A sampai 2D sama di halaman 27. Ada tombol back, ada next, ada reload, sama stop. Ada tidak di dalam tabelnya? Ada ya? Itu ada di dalam tabelnya. Nah, ini makanya saya bilang kita mereview atau kita mau mempelajari kembali pembelajaran di minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita udah membahas ini nih. Awalnya ada seperti Mozilla Firefox, ada Google Chrome, mereka itu sama-sama aplikasi untuk mencari internet. Contohnya nih, kalau saya bilang, saya ulangin lagi, ada untuk telepon, untuk chattingan sama video call, itu biasanya aplikasi apa aja? Ada chattingan, ada video call, ada telepon, ada WA, selain WA ada apa lagi nih? Oke, contoh ya, ada WhatsApp, ada Line, sama Telegram. Di antara ketiga ini, mana yang paling populer? Kenapa ada aplikasi WhatsApp yang paling populer jika kita ketahui? Kalau saya bertanya nih, ada nggak semua di sini yang mempunyai aplikasi Telegram di handphonenya? Ada? Oke, ada yang mempunyai aplikasi Telegram, ada yang tidak. Nah, kalau saya bertanya, Line, ada nggak di sini yang memakai Line di aplikasi handphonenya? Nah, ada juga yang pakai. Nah, kalau saya bertanya sekali lagi, ada nggak di sini yang mempunyai aplikasi WhatsApp? Semua pasti ada yang namanya aplikasi WhatsApp. Nah, dari ketiga yang saya sebutin ini, yang paling populer itu kita semua tahu, yaitu adalah aplikasi WhatsApp. Kenapa WhatsApp paling sering digunakan, paling banyak digunakan di antara yang lain ini? Ada yang bisa jelasin tidak nih? Ayo, di minggu lalu kita sudah membahasnya nih. Ayo, kalau misalnya saya bertanya nih, ya, kenapa aplikasi WhatsApp paling sering digunakan daripada ada Telegram sama Line? Ayo, alasan sih. Gimana? Ayo, gimana Frederick? Karena gimana? Nah, apakah kita menggunakan aplikasi WhatsApp karena ikut-ikutan teman? Nah, itu bisa jadi kita ikut-ikutan sama teman. Kenapa seperti begitu? Karena banyakkan orang itu menggunakan aplikasi WhatsApp. Saya memakai aplikasi WhatsApp karena teman-teman saya rata-rata memakai WhatsApp. Nah, itu yang pertama. Alasan keduanya itu adalah jika kita perhatikan, aplikasi WhatsApp itu lebih simpel daripada aplikasi entah itu Telegram atau Line. Kalau kita perhatikan nih, kalau kita mau berteman dengan orang lain di aplikasi WhatsApp cukup dengan nomor telepon, benar ya? Kalau dari Line sama Telegram kita harus minta ID-nya lah, minta inilah dan lain sebagainya. Sedangkan aplikasi WhatsApp itu cukup simpel dengan yang namanya itu adalah nomor telepon saja. Nah, sama juga seperti ini, si Mozilla Firefox dengan Google Chrome ini adalah yang paling banyak digunakan saat ini adalah Google Chrome dan Mozilla Firefox. Coba diperhatikan yang paling atas nih. Yang paling atas tulisan di halaman 26 nih. Browser saat ini yang paling banyak digunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox. Masih banyak lagi aplikasi untuk browser. Setiap browser mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Benar, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setuju atau tidak? Setuju ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mau itu benda, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan nih, tadi temannya sudah baca ada tombol back, ada tombol next, ada refresh, dan tombol stop. Di bagian mana itu tombol next, tombol stop, tombol back, dan lain sebagainya? Ayo. Bagian paling bawah, ayo coba saya bertanya dulu nih, tombol back berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang mana itu tombolnya? Ayo coba boleh dicoret nih. Bagi yang online. Nah, saya kasih waktunya. Oke, benar ya? Nah, itu adalah tombol back-nya nih. Jika misalnya nih, thank you ya. Ini saya hapus. Kalau yang offline itu tidak kelihatan. Ini saya buka dulu ya. Oke, wait. Ini saya perbesar dulu biar nampak. Oke, nge-lag. Nah,
Yang dimaksud sebagai tombol back itu adalah seperti begini. Nah, ini ya. Jadi yang ini akan kita pelajari saat ini. Ada tombol back, ada tombol next, ada refresh, dan ada tombol home-nya. Nah, pertanyaan saya yang kedua itu adalah seperti begini. Jika kita perhatikan, tombol back sama tombol next-nya berwarna abu-abu. Sedangkan tombol refresh-nya sama tombol home-nya itu bisa diklik. Alasan kenapa tombol back dan tombol next ini tidak bisa digunakan, kenapa? Karena belum? Karena belum dibuka aplikasi. Oke, kalau yang offline benar nih jawabannya. Kalau yang online gimana nih? Masa dari 25 siswa-siswi yang jawab hanya 1-2 orang? Kalau kita perhatikan nih, kenapa nih? Nah, ini seklik-klik tidak bisa, tapi kalau tombol refresh-nya bisa kita klik. Tombol home-nya bisa kita klik. Yang ini, saya ulang ini. Kenapa ini tidak bisa digunakan tadi nih? Ayo, boleh dicatat ya, nanti mana tahu nih, 2 minggu lagi kita akan ujian. Penyebab, karena baru slide pertama hampir benar, tapi jawabannya itu adalah karena kita masih belum melakukan aktivitas apapun di dalamnya. Seperti contoh nih, saya buka lagi ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini dia tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena kita belum ada melakukan aktivitas. Secara melakukan aktivitasnya bagaimana nih? Contoh, saya buka youtube.com. Nah, semua di sini pasti kenal YouTube ya. Kemudian, habis saya buka YouTube, saya buka namanya itu adalah google.com. Kemudian habis saya buka Google, saya buka namanya itu adalah Google Classroom. Nah, ini saya buka Google Classroom. Jika di sini kita perhatikan tombol back-nya itu sudah bisa diklik, benar ya? Tombol back-nya itu sudah bisa diklik. Jika seklik ini, dia akan lari ke halaman mana? Ayo. Apakah Google atau Facebook? Sorry. Ke halaman mana nih? Ke Google kah? Ke YouTube kah? Atau kemana nih? Oke, benar ya. Kalau misalnya kita klik tombol back ini, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Benar, halaman sebelumnya itu adalah kita buka yang namanya adalah google.com. Nah, jika kita seminta ini, seklik sekali lagi, dia akan kemana nih? Oke, benar ya. Dia akan ke YouTube. Setelah ke YouTube, seback lagi dia akan kemana? Firefox. Nah, ini ya. Kalau misalnya saya tekan back lagi, dia akan kembali ke halaman utamanya. Halaman utamanya mana, Nah, ini adalah halaman utamanya. Jika seklik next, dia akan ke YouTube. Habis ke YouTube, dia akan yang namanya itu adalah Google. Habis Google baru ke Google Classroom. Nah, jadi tombol kedua ini sangat penting. Tombol kedua ini sangat penting ketika kita menggunakan yang namanya aplikasi browser. Ya, nah ini setelah ini kita masuk yang namanya adalah refresh atau reload. Nah, refresh ini adalah untuk mencoba ulang akses ke salah satu yang kamu tuju. Jadi, jika misalnya dia nyendat atau tidak bisa dibuka, kita cukup tekan reload seperti begini. Maka dia akan kembali ke halaman yang kita tuju. Nah, saya mau bertanya di bagian D ini. Tombol stop berfungsi untuk menghentikan proses loading ketika membuka suatu website. Tombol close-nya itu berada di mana? Ayo. Tombol stop, bukan tombol close, sorry. Tombol stop-nya itu berada di mana? Ayo. Saya kasih. Gimana? Di tempat refresh. Di tempat refresh. Di mananya nih tempat refresh? Nih, ini refresh nih. Di mananya tuh? Apakah tombol stop itu di close ini, atau ini, atau di mana nih? Tempat refresh. Refresh itu adalah gambarnya yang ini. Benar ya? Di kelas 6A atau 6B kemarin saya bertanya begitu, mereka tidak bisa menjawab.
Bahkan saya bilang nih, ada yang bisa menjawab tidak nih? Kalau bisa menjawab, saya kasih tambah nilai. Rupanya di sini ada tahu ya. Nah, tombol stop itu berada di belakang refresh. Nih, kalau misalnya saya klik nih, di sini ada tombol X-nya. Nah, tujuan tombol X itu adalah membuat dia menjadi berwarna seperti begini, atau di-stopkan. Dia akan berhenti sebelum membuka namanya adalah Google Classroom. Oke, jadi gunanya tombol stop itu adalah untuk menghentikan gerakan yang kita buka. Jadi saya tambah nilai se. Nah, se kan masih belum ngomong nih. Se, saya mau nanya se. Misalnya kalau kita buka salah satu situs web, kok kadang ada tulisannya your connection is not private. Artinya apa se? Nah, berarti jaringan kita itu lagi bermasalah. Se sering banget nih, ada murid yang ngecek nih, sampai yang tentang game juga nih. Saya nggak bisa buka Roblox loh, itu bacanya adalah seperti begitu. Your connection. Nah, kalau kita artikan your connection itu adalah koneksi kita lagi ada masalah atau lagi lelet. Nah, saya pernah dapat murid yang seperti begitu ya. Dia lagi mau main game, tetapi nggak bisa. Dia coba lagi pakai handphone juga tidak bisa. WA bisa, kenapa buka main game tidak bisa? Karena jaringannya kurang mendukung untuk main game. Jika saya bertanya nih, di sini semua suka main game tidak? Suka, Sir. Suka ya? Suka, Sir. Kalau main game itu butuh jaringan yang kencang atau tidak? Butuh jaringan yang kencang. Jika misalnya jaringannya lelet atau bermasalah, apa yang terjadi ketika kita main game biasanya? Oke, benar ya. Itu pasti akan nge-lag atau lagging. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya jaringannya lelet, siapa nih yang pernah kayak gini? Kok nggak pernah terbuka ya? Kok nggak pernah terbuka ya? Ini contohnya saya buka Google Classroom nih. Tapi dia tidak terbuka seperti begini. Ini mungkin penyebabnya bisa jaringan, bisa juga tidak. Nah, inilah makanya ada tombol yang namanya tombol refresh. Gimana? Oke, nah VPN itu apa? Oke, nah untuk VPN itu adalah kita menggunakan akses dari luar negeri. Maksudnya gimana, Nah, kita kan tinggal di Indonesia, benar ya? Kita tinggal di Indonesia, kita menggunakan namanya adalah jaringan Indonesia. Nah, kita kalau menggunakan VPN itu, kita masuk ke dalam jaringan luar negeri. Jadi kita bisa mengakses yang namanya entah itu game luar negeri atau game lainnya yang tidak ada di Indonesia. Paham tidak? Contohnya nih, kalau misalnya nih kebetulan saya nggak ada main PUBG, tapi katanya di Indonesia itu ada berbagai jenis macam PUBG. Ada PUBG Indonesia, ada PUBG entah itu Amerika Serikat dan lain sebagainya. Benar tidak nih? Ada yang main PUBG tidak di sini? Oke, ada. Benar nggak yang saya bilang? Ada ya. Ada PUBG Indonesia, ada PUBG Amerika Serikat, ada PUBG dan lain sebagainya. Kalau Mobile Legends itu semua sama. Kita bahkan bisa bertemu sama orang luar negeri ya. Sama Thailand boleh, sama Filipina boleh, Myanmar dan lain sebagainya. Nah, jadi guna VPN ini adalah kita supaya masuk ke dalam jaringan luar negeri dan kita bermain game atau mengakses internet menggunakan internet luar negeri. Tapi pas saya tes lihat cara ngatasinya di YouTube kok katanya bukan masalah koneksi ya, Nah, untuk ini tadi saya bilang ada yang kemungkinannya tentang koneksi atau di Indonesia memblokir situsnya. Nah, di sini your connection is not private. Jadi dia tidak bisa dibuka karena sudah diblokir di Indonesia. Atau ada yang pernah lihat nih kalau misalnya saya buka contohnya itu adalah bacanya itu adalah 404 not found. Yuk, siapa yang pernah melihat seperti begini contohnya nih? Nah, jadi dia bacanya itu adalah begini, 404 not found atau error nih. Siapa yang sering melihat kayak gini nih? Sering nggak? Nah, siapa nih? Nah, ini alasannya karena biasanya itu yang kita buka atau alamat browsingnya atau URL-nya nih, kita lanjut lagi ke belakang ya. Alamat internetnya atau URL yang kita buka itu salah pengetikan atau websitenya itu sudah dihapus. Oke, jadi website yang kita buka itu ketika dihapus,
dan kita ingin buka kembali, contoh nih, misalnya ada website yang ingin kita buka, tapi sudah dihapus. Bisa ditemukan tidak? Tidak ya, sama seperti contohnya, kita punya uang, uangnya hilang. Bisa ditemukan tidak jika misalnya konteksnya udah hilang? Tidak bisa ya. Nah, jadi ini juga sama, biasanya 404 ini atau not found, tidak ditemukan yang namanya adalah websitenya. Oke, nah sampai di sini dulu nih. Tentang internet, ada yang mau ditanyain tidak lagi nih? Ayo, tidak? Nah, jadi bagian-bagian browser ini berhubungan dengan yang kita bahas di minggu lalu. Yuk, coba dibahas dulu yuk sekali lagi yuk. Di sini kalau kita perhatikan, yuk diperhatikan halaman 27 bagian-bagian browser. Nah, di situ ada gambar back, ada forward, stop, reload, home, history, print. Untuk tombol back, tombol forward, stop, reload, home itu saya nggak perlu jelasin ya, benar ya? Karena kita sudah bahas nih. Kemudian kita akan bahas yang namanya tombol search, tombol bookmark, tombol history, sama tombol printnya. Nah, arti search dalam bahasa Indonesia itu apa? Arti Mencari. Oke, benar ya. Arti search itu dalam bahasa Indonesia itu adalah mencari. Nah, ini contohnya nih. Yang ini ya, ini bisa juga termasuk not found. Dia tidak bisa dibuka nih ya. Ini juga paling sering ketika kita membuka internet. Ada trouble-nya, ada masalah ketika mencari situs tersebut. Nah, ini kan adalah online ya nih, saya refresh juga. Nah, ini not found. Di sini kalau misalnya kita sudah mengerti komputer, saya bisa acak-acak nih. Nah, yang kita ingin ini contohnya nih. Di sini saya mau ubah nih. Saya bisa ubah sesuai dengan yang saya ingin ini. Kita sekarang saya lagi belajar TIK kelas 6C tentang bagian internet nih. Se-enter seperti begini, dia akan berubah. Oke, wait. Mana nih tadi nih? Bagian internet. Browser. Nah, ini saya close. Kemudian saya F5. Wait, kok belum bisa ya? Nah, ini ya, kalau misalnya kita mengerti ini seharusnya ini bisa. Ketika saya F5 kan, oke, ini nggak bisa untuk kemarin saya buat itu bisa. Nah, jadi ini adalah yang biasanya kita gunakan. Ini kenapa error? Karena website yang kita buka itu tidak bisa diakses. Nah, saya masuk ke bagian namanya medanmulia.com status. Nah, mungkin aja websitenya itu tidak ada. Jadi saya bisa buat, makanya ada muncul error 404 not found. Oke, nah yuk sekarang kita bahas masuk ke namanya itu adalah tombol search. Yang mana itu tombol search? Ketika kita ingin mencari sesuatu di Google, di bagian mana kita ingin mencari? Yang ataskah atau yang bawah? Jadi yang bawah ini tidak bisa digunakan atau gimana? Bisa ya. Nah, inilah kelebihan dari si Mozilla Firefox. Tadi saya bilang ya, setiap aplikasi atau setiap apapun di dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh kelebihan dari Mozilla Firefox, kita boleh mencarinya di tombol search, mau yang di atas ini atau mau yang di bawah ini. Oke? Nah, ini ya, ada bacaannya jika tidak melihatnya nih. Search with Google or enter address-nya. Kita masuk yang ingin kita gunakan. Yang ini juga sama yang akan kita gunakan. Sama aja di antara keduanya. Sama seperti pepatah yang berkata seperti begini. Banyak jalan menuju Roma. Ada yang pernah dengar? Banyak jalan menuju Roma. Maksudnya itu adalah kita mau ke Roma atau kita mau ke negara Roma. Itu banyak jalannya. Sama juga seperti begini nih. Kalau kita mau pulang ke rumah, banyak jalan tidak menuju rumah kita. Bisa melalui ini, atau bisa melalui ini. Benar ya? Nah, itu makanya ada yang namanya itu adalah jalan tikus, lewat dari gang-gang dan lain sebagainya.
Wah, banyak banget ya pertanyaannya ya kalau misalnya nggak buat. Oke, jangan berantem-berantem nih. Oh iya, Sir, saya mau tanya juga, Sir. Password saya buka di Microsoft Store saya, mau download game, kan harus daftar akun Microsoft Pass. Tinggal masukin kode verifikasi, kok terus ada tulisannya your connection is not private. Padahal koneksi saya bagus. Nah, ini saya yang tadi bilang nih, ada beberapa yang tidak bisa diakses di Indonesia. Jadi kita memerlukan yang namanya akses luar negeri. Bagaimana caranya, Ya, kita boleh lihat sendiri di YouTube atau lain sebagainya. Oke. Nah, ini untuk pesannya sudah kunci hanya untuk ke bagian saja. Berarti untuk tombol search-nya ini tidak ada masalah ya. Untuk tombol bookmark nih, tombol bookmark itu yang mana? Nah, tombol bookmark itu adalah yang seperti begini. Sebintangi kalau kita nampak nih. Ini sebesarin ya. Ketika kita langsung mencari, dia bakalan muncul. Contohnya nih, saya buka yang namanya adalah youtube.com. Nah, ini saya buka youtube.com. Bookmarknya itu adalah dibintangin seperti begini. Lihat, ini saya klik bintangnya. Nah, ini saya klik bintang. Ini kita klik bintangnya. Nah, baru kita akan pilih nih. Bookmarknya mau masuk kemana, Nah, setelah ini kita pilih nih contohnya youtube.com. Kemudian kita save. Setelah kita save, dia akan masuk ke bagian yang sini. Ada nampak tidak nih? Nah, ini yang saya bookmarkkan ketika di dalam Mozilla Firefox. Jadi ketika ingin membuka, kita tinggal klik saja tanpa perlu mencari atau mengetik sesuatu. Nah, sampai di sini dulu yuk. Tentang search, bookmark, dan lain sebagainya, ada yang mau ditanyain tidak nih? Tidak, Sir. Tidak ya. Nah, kita sekarang mau bahas dulu soal tugasnya. Saya lupa nih. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jumlah murid di kelas 6C ada berapa orang? Ada yang tahu? 6C nih, UAS-nya udah selesai sebut ya. Ujian semesternya sudah buat, tapi nggak mungkin sebuka sekarang. Tugas semester 1 kelas 6C. Nah, ini ya. Enggak yang kemarin nih. Setahu saya murid di Medan Mulia itu ada 40 orang. Masih 37 yang mengumpulkan. Bagi yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan. Nah, kita bahas dulu soal tugasnya nih. Tugas dari saya itu hanya 4 soal dan mudah semua. Teknologi yang saat ini paling berkembang pesat dan sangat maju adalah jawabannya apa? Internet. Benar ya, langsung dijawab aja ya. Yang nomor 2 nih, nomor 2 ini di kelas 6A dan 6B banyak yang salah nih. Media informasi modern yang paling cepat saat ini apa jawabannya nih? Ayo, internet. Oke, internet ya. Nah, di kelas 6 atau 6B itu ada yang menjawab radio atau televisi atau koran. Saya nggak tahu kenapa mereka menjawab seperti begitu. Padahal jawabannya ada di buku. Yuk coba dibuka dulu bukunya di halaman 23. Kembali dulu ke halaman 23. Baris keempat. Coba dihitung. Baris 1, 2, 3, 4. Internet adalah, ada nampak semua? Ada ya? Internet adalah akses informasi modern yang paling cepat perubahannya. Nah, di sini kan internet, media informasi modern yang saat ini paling cepat. Jawabannya adalah internet. Nah, kemudian saya mau bahas di sini ya. Saya minta waktunya beberapa menit lagi nih. Kita sampai 45 ya. Nih. Internet sebagai sumber data dan informasi. Coba berikan contoh menurut kamu sendiri dan jelaskan contoh internet sebagai sumber data dan informasi. Nah, kalau kita ingin mencari informasi, dari mana kita mencarinya? Dari Google satu. Selain itu apalagi nih? Ada YouTube atau dari detik.com dan lain sebagainya. Benar tidak kalau kita ingin mencari informasi? Nah, kalau untuk nomor 2 nih, internet sebagai sarana data dan informasi. Nah, berikan 2 contoh aplikasi dan jelaskan bagaimana internet mengirim dan menerima informasi. Nah,
Untuk nomor 2 ini jawabannya itu adalah aplikasi. Entah itu WhatsApp, Telegram, Instagram, email, Gmail, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di soal nomor 1 dan nomor 2 ini banyak yang salah menjawabnya? Padahal saya udah berikan jawabannya sebelumnya loh. Nih contoh ya, saya nggak kasih tunjuk namanya nih. Nah ini lagi yang saya bilang di kelas 6C. Coba lihat. Saya udah bilang ya, ini ada satu orang yang bilang ini namanya nih. Nah, dia membuat namanya adalah Rabu tanggal 17 bulan 11. Ini salah ya. Ini salah ya. Bagi yang merasa kemarin udah dibilangnya, tidak masalah nih. Oke. Ini ada yang buat Rabu tanggal 17 bulan 11. Nah, mungkin dia salah mengerjakannya. Ada 37 siswa-siswi yang mengerjakan nih. Individual, saya nggak bakalan kasih tunjuk siapa namanya. Nah, tugas kita itu dari hari Kamis, tanggal 11, bulan 11, 2021, sampai hari Kamis, tanggal 18, bulan 11 nih. Ada orang pertama yang mengumpulkan tugasnya. Saya nggak kasih tunjuk namanya. Nah, saya mau bilang ini adalah seperti begini. Setiap guru tahu murid itu mengumpulkannya dan tanggal berapa nih. Sebesarin ya bagi yang bawah ini. Nah, jadi di sini bakalan ketahuan jika misalnya tugasnya itu waktunya jam berapa dikumpulkan, harus dikumpulkan sampai jam segitu juga nih, sebesarin lagi nih. Udah nampak. Nampak, Fer. Tanggal 11 bulan 11. Nah, temannya mengerjakan di jam 11.42. Dia mengerjakan di hari itu juga setelah pembelajaran selesai. Nih, ini yang saya minta jawabannya. Untuk nomor 2 itu ada WhatsApp, ada Facebook, kita bisa bertukar informasi. Mau itu dengan papa, mama, teman, dan lain sebagainya, atau Facebook. Nah, kemudian di sini ada Google dan YouTube. Oke, ini benar ya. Nah, jadi dapat nilainya bagus ya, karena udah pertama kali ngirim, dibuat juga. Ngumpulin siapa? Nggak ada ya, saya nggak kasih tunjuk nih. Saya buka orang terakhir yang ke-37. Nih, orang ke-37 mengumpulkan. Terakhir itu hari Kamis, tanggal 11. Dia mengumpulkannya itu tanggal 21. Nih, terakhir tanggal 18, sekarang ini dia mengumpulkan tanggal 21. Udah lewat berapa hari nih? Ayo. Udah lewat 3 hari. Nah, ini yang saya bilang, udah lewat 3 hari. Jika benar semua jawabannya, itu tidak ada masalah nih. Oke, saya minta di sini adalah berikan 2 contoh aplikasi dan jelaskan bagaimana internet mengirim. Contohnya ada Google dan Instagram. Google salah atau benar nih? Ayo. Kalau kita mengirim informasi, apakah kita di Google? Tidak ya. Nah, ini lagi yang nomor 1 nih. Nah, saya minta adalah kalau kita mencari sumber data informasi, kalau Google itu boleh benar. Nah, temannya menjawab adalah lebih banyak orang menggunakan internet. Kedua, orang-orang akan mengirim informasi lewat internet. Dari nomor 1 dan nomor 2 semuanya kurang tepat. Nah, yang mau saya bilang itu lain kali perhatikan soalnya dan perhatikan juga jawabannya. Jangan sampai telat juga mengumpulkan. Nih, saya lihat nih. Dia udah mengumpulkannya telat dan jawabannya seperti begini. Namanya nggak saya tunjuk ya. Bagi yang merasa, jangan masuk ke hatinya ya, karena kan saya nggak bakalan kasih tunjuk namanya siapa lain kali. Coba benar-benar pelajarin. Oke. Nah, sampai di sini dulu kita nih. Kita udah masuk ke pembelajaran kita. Kita akhirin dulu pembelajaran kita ya sampai di sini. Tadi ada 26 siswa-siswi, sekarang tinggal 21. Saya ke berapa Nah, ini ya. Oke, ini terakhir nih, jangan keluar dulu nih. Nah,
Saya mau kasih tunjuk sesuatu lagi. Kalau guru memberikan tugas dari Google Form atau ujian dari Google Form, guru itu juga tahu siapa yang mengumpulkan pertama kali dan yang kedua. Contoh nih, saya pilih nih, Claresta. Nah, Claresta ini saya klik aja nih. Claresta mengumpulkannya orang ke-28, mengumpulkan tugasnya. Nah, ini jadi yang saya bilang ya, lain kali kalau ujian atau tugas, langsung dikerjakan saja. Nih, Fiona. Oke, gimana? Oke, ini waktu kita udah lewat 3 menit. Kita sampai di 45 ya. Oke, kita akhirin dulu sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Bye, sir.